Proses mulai dicabut, Nabi mulai nangis, mulai mengeluh, merintih. Mahada ya Israel, apa ini Israel? Kok sakit? Qala innahu sakaratul maut. Itu namanya sakaratul maut, wahai Muhammad Rasulullah. Langsung Nabi angkat tangan, la ilaha illallah, inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Allahumma khafif alayya. Ya Allah, ringanin buat saya sakaratul maut. Nabi berdoa begitu tuh. Ya Allah, ringanin buat saya sakaratul maut saya, ya Allah. Ini udah lemes. Udah mau meninggal dunia, minta sama Allah keringanan sakaratul mautnya. Malaikat Israel jawab, wahai kekasih Allah, ini sudah saya ringankan 70 kali lipat keringanan buat engkau dari Allah. Ini sudah diringankan. Pada ilai, Rasul nengok ke Israel bilang, ini udah diringanin. Udah 70 kali lipat keringanan buat kamu khusus. Tapi ini masih sakit ya Israel. Kata malaikat Israel, saya belum pernah mencabut nyawa hamba Allah. Selembut saya mencabut nyawamu, wahai Rasulullah. La ilaha illallah. Nabi angkat tangan lagi. Inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada rasa kepedihan yang sangat. Namanya sakaratul maut. Allahumma ya Allah. Saya mau tanya, wahai Israel, ini rasa sakit saya, nanti kau cabut nyawa umat saya seperti ini juga. Lalu Nabi berdoa, Allahumma khaffif, Allahumma tsaqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, mumpung saya masih hidup, bebankan rasa sakit umat saya ketika dicabut nyawanya, itu semua bebankan buat saya, ringankan mereka semua ya Allah. Selalu Nabi. Tsaqil alayya, biar saya yang merasakan sakitnya ya Rabb. Khaffif alaihim, ringankan buat mereka. Lihat, kalau orang sekarang bertanya, buat apa kamu baca maulid? Buat apa kamu baca salawat? Buat apa kamu berdiri buat Nabi? Buat apa kamu susah payah mencintai Nabi? 1400 tahun yang lalu, Nabi sudah doain kita. Udah cinta sama kita. Sampai mau meninggal, kita yang disebut. Kita yang dipikirkan umatnya. Saya yang nanggung. Mereka jangan sakit, wahai Israel. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tapi apapun yang diminta oleh Nabi dikabul sama Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keringanan berkat doanya Rasulullah SAW. Sakaratul maut orang mukmin enak terbang. Berkat apa? Doanya Nabi itu. Kok begitu? Ditanggung sama Nabi. Beda maaf sama orang-orang di luar kita. Itu pencabutannya dibanting-banting sama malaikat, saudara. Tapi orang mukmin tenang. Oh, dia meninggal senyum. Oh, dia meninggal tertawa. Oh, dia meninggal bercahaya. Itu berkat doanya Rasulullah. Allahumma khafif ala ummati wa tsaqil alayya, itu. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah meriwayatkan, saya ambil kain, saya pangku Rasulullah, saya usap keningnya dengan kain itu, keluar keringat besar-besar, deras sekali. Saya usap, lalu kering, lalu saya ambil kain yang kering, ya kain yang sudah saya basahi dengan air, saya tempel ke jidatnya Rasulullah, langsung mengering, saking panasnya badan Rasulullah. Lalu Nabi angkat tangan, la ilaha illallah, inna fil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian ada sakaratul maut. Ya Aisyah, saya mau kasih wasiat. Sebelum meninggal nih, Nabi kasih wasiat. Di antara wasiatnya apa? Ya Aisyah, agri minni salama ala ummati wa ala man tabi'ani ila yaumil qiyamah. Ini mau meninggal, wahai Rasul, wahai Aisyah, saya mau titip salam ya. Buat semua umat saya dan semua yang mengikuti jalan saya sampai hari kiamat, salamkan salam dari saya untuk mereka. Nabi udah kirim salam buat kita. Kita baca maulid ya Nabi, salam alaika, itu udah gak ada apa-apanya. Kenapa? 1400 tahun yang lalu Nabi udah ngasih salam buat kita, saudara. Salamin ya. Buat umat saya, salam dari saya. Dan orang-orang yang mengikuti jalan saya sampai hari kiamat. Coba kita hayatin nih. Coba kita hayatin Nabi ada di depan kita. Ente pejemin mata ente. Ini belajar menghadirkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Nanti di rumah, tengah malam, ente amalin. Jadi Nabi selalu hadir, ada sama kita. Dalam kesulitan kita, tetap kita minta sama Allah, tapi Nabi di depan kita. Istiqomah begitu, mudah-mudahan sampai kita mau meninggal dunia, Nabi hadir bersama kita. Pejamkin mata kita, kita panggil tuh. Ucapin salam buat Nabi dengan penuh takzim, cinta, mahabbah, menjawab salamnya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safiyullah. Lalu setelah itu Rasul angkat tangan. La ilaha illallah, inna fil mauti la sakarat. Enggak lama lemes. Enggak lama setelah itu jatuh. Sayyidah Aisyah merasakan kepala Nabi jadi berat. Ini tanda Nabi sudah meninggal dunia.
Sayyidah Aisyah mau usap jidatnya Nabi, bekas keringatnya nggak berani pakai tangannya. Diambil tangannya langsung, tangannya Rasul dipakai sama Sayyidah Aisyah mengusap keringat yang ada di jidatnya Rasulullah. Ketika ditanya kenapa kau lakukan itu? Karena tidak ada tangan yang lebih harum, lebih indah, lebih lembut, lebih halus dari tangannya Rasulullah SAW. Maka beliau sendiri yang paling layak menyentuh wajahnya Rasulullah dengan tangannya. Bingung Sayyidah Aisyah, Rasul meninggal. Ada Sayyidina Ali. Rasul meninggal, Sayyidina Ali langsung dari berdiri duduk, nggak bisa bangun. Dikasih berita kepada Sayyidina Utsman diam, nggak bisa bicara, gagu. Dikasih kabar kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar langsung cabut pedangnya. Wa qala qailan man qala anna Muhammad qad mat qataltu. Siapa yang bilang Nabi meninggal, anak potong lehernya. Emosi, Sayyidina Abu Bakar keluar, tenangin. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat wa man ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Hai Umar, kalian semua yang nyembah Muhammad itu enggak ada. Tapi yang nyembah Allah tuh hanya Muhammad. Hidup terus, sembah Allah, terima ketentuan Allah, baru mulai tenang. Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumah putrinya Aisyah. Masuk, Rasul sudah ditutup mukanya dengan kain. Sayyidina Abu Bakar sahabat yang paling setia, yang paling dicintai oleh Rasulullah. Buka kain kelambu yang nutupin wajahnya Rasulullah. Lalu dicium jidatnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Engkau harum dari masih hidup sampai sudah meninggal dunia. Goncang Madinah. Sauban, orang yang mencintai Rasulullah, yang kalau nggak lihat Nabi sakit lagi di kebun, dengar berita Nabi meninggal langsung angkat tangan. Allahumma ghammid aini hatta la ara ba'da Muhammadin ahda. Benar nih Nabi meninggal ya. Ya Allah, detik ini Allah butain saja mata saya agar saya tidak melihat siapapun setelah Rasulullah SAW. Dikabul sama Allah. Buta matanya. Makanya setelah meninggalnya Rasulullah SAW, meninggal hari Senin, dikuburin Rabu. Lalu setelah dikubur, Sayyidatah Fatimah panggil nih Anas bin Malik. Anas, bagaimana? Apakah kalian itu tega ngubur Rasulullah dengan tanah, ditutup dengan tanah? Dalam riwayat yang lain, setelah 3 hari, Sayyidatah Fatimah lari dari rumahnya ke kuburan ayahnya, langsung ditomprok, tidur di atas tanahnya Rasulullah yang masih basah. Dicium tanahnya. Tibta hayyan wa maitan ya abata. Alangkah harum engkau wahai ayahku. Dari masih hidup sampai sudah dikubur dalam tanah, tanahnya ikut harum. Shallu ala Nabi. Apa kata Sayyidina Anas ketika Sayyidatah Fatimah bilang, kok tega ente kubur Rasulullah dengan tanah? Apa kata Sayyidina Anas? Wahai binta Rasulullah, maafin, kita semua dibikin lupa sama Allah. Kita semua dibikin lupa sama Allah sehingga ngubur Rasulullah. Seandainya saja Allah tidak bikin kita lupa, nggak ada yang berani ngubur Rasulullah, nggak ada yang mau berpisah dengan Rasulullah. Shallu ala Nabi. Nah, itulah yang dikatakan dalam akhir hadis. Apa itu? Falamma dunya qala Fatimah atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turaba. Apakah tega jiwa raga kalian untuk menutupi Rasulullah SAW dengan tanah? Shallu ala Nabi. Nah, dari hadis ini kita diajarkan belajar sabar dalam segala ujian dan cobaan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Mereka yang ditimpakan ujian oleh Allah lalu mengatakan kami ini milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. Mudah-mudahan melalui hadis ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur dan selalu bersabar atas segala ujian apapun, sehingga dalam keseharian kita senantiasa diganjar ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salawat salam kita untuk baginda Rasulullah SAW disampaikan oleh Allah kepadanya, dan kita yang hadir malam ini yang mengucapkan salam untuk Rasulullah dijawab oleh Rasulullah SAW dengan kasih sayang dan berkah dunia wal akhirah, meninggal husnul khatimah birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.